Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta E. Priyanti dengan NIM 23140025 dari Prodi PGSD, mahasiswi dari Universitas Trilogi. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan informasi dan teori pembelajaran kognisi guna untuk memenuhi UAS Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febriani Yuli Satriani SPDI MPD. Sebelum masuk ke pembahasan materi, ada 4 poin yang akan saya paparkan nanti, yaitu untuk poin pertama ada model pengelolaan informasi, poin kedua ada memori kerja long term dan short memory, poin 3 cara mengajarkan strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas memori, 4. Strategi belajar efektif dan bermakna bagi siswa. Masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu model pengelolaan informasi. Model pengelolaan informasi atau The Information Processing Family, model ini dirancang agar siswa dapat menggunakan olah pikirnya untuk menggali berbagai informasi, melakukan analisis data, dan mengolahnya. Melalui model pengelolaan informasi, siswa juga dapat memperoleh sesuatu pengetahuan atau pemahaman tentang konsep tertentu. Learning to think by thinking. Lalu, macam-macam model pengelolaan informasi. Yang pertama ada pencapaian konsep, yang kedua berpikir induktif, ketiga latihan penelitian, 4 pemandu awal, 5 memorisasi, 6 intelek, dan 7 ilmiah. Bahasan yang selanjutnya yaitu memori kerja, long term dan short memory. Memori jangka panjang, long term memory, merupakan memori yang tidak memiliki keterbatasan kapasitas dan bertahan beberapa menit saja hingga sepanjang hidupnya. Kemudian memori jangka pendek atau short term memory merupakan memori penyimpanan sementara informasi sebelum diteruskan ke dalam memori jangka panjang. Di sini ada 4 contoh memori jangka panjang. Contoh yang pertama ada memori episodik. Memori episodik merupakan memori yang berisi pengalaman-pengalaman khusus dalam bidang kehidupan seseorang, bisa berupa pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang buruk. Yang kedua, memori semantik. Memori semantik merupakan memori mengenai kata konsep, peraturan, serta ide-ide abstrak. Contohnya berbagai definisi dari nama-nama ilmiah, istilah, macam-macam bahasa. Kemudian yang ketiga, memori autobiografis. Memori autobiografis merupakan memori seseorang mengenai masa lalunya. Memori ini berkaitan dengan individu. Kemudian contoh selanjutnya memori jangka pendek. Contohnya seperti kita menghafalkan nomor telepon atau nomor plat motor. Setelah kita berhasil menghafal nomor tersebut dan menggunakannya, maka informasi tersebut cenderung dilupakan atau hilang. Bahasan yang selanjutnya yaitu cara mengajarkan strategi meningkatkan kapasitas dan kualitas memori. Yang pertama ada latihan otak. Ajarkan teknik relasi dan fokus seperti meditasi atau mindfulness untuk membantu anak menjadi lebih efisien. Kemudian latihan otak dengan teka-teki permainan otot dan latihan memori seperti menghafal data, peta, atau angka. Yang kedua ada asosiasi dan imajinasi. Ajarkan teknik pengasosiasian dan imajinasi untuk membantu mengingat informasi dengan lebih baik. Misalnya hubungan informasi baru dengan sesuatu yang sudah dikenal. Dan mintalah siswa membuat gambaran visual atau generasi yang kreatif untuk membantu mengingatkan fakta atau konsep. Yang ketiga ada metode pengulangan. Gunakan metode pengulangan untuk membantu mengkoordinasi memori. Dengan metode pengulangan dapat membantu memperkuat jalur sinaptik dalam otak dan membangun keterampilan atau pengetahuan secara bertahap dengan pengulangan yang teratur. Kemudian untuk bahasan yang terakhir, strategi belajar efektif dan bermakna bagi siswa. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil.
Guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk pembelajaran yang bermakna merupakan proses mengaitkan informasi baru dan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif meliputi kata fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan 1. Mengatur jadwal belajar. Terapkan jadwal belajar setiap hari untuk menciptakan kebiasaan belajar yang lebih baik. Kemudian, pilih waktu yang optimal, di mana siswa merasa paling produktif dan fokus. Kedua, pahami gaya belajar. Identifikasi gaya belajar, misalnya siswa adalah pembelajar visual, auditori, atau kinestetik. Sesuaikan dengan metode belajar dan gaya belajar untuk hasil yang lebih baik. 3. Aktif dalam kelas. Ajukan pernyataan, ikuti diskusi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Hal ini dapat membantu pemahaman materi dan meningkatkan keterlibatan. Keempat, gunakan sumber daya digital. Memanfaatkan aplikasi dan sumber daya digital untuk mendukung pembelajaran, seperti video pembelajaran, platform e-learning, dan aplikasi catatan. 5. Berikan makna pada pembelajaran. Pahami aplikasi praktis dan informasi yang dipelajari. Hubungkan materi dengan pengalaman pribadi atau contoh dunia nyata. Dengan menggabungkan beberapa strategi ini, siswa dapat menciptakan pendekatan belajar yang efektif, bermakna sesuai dengan gaya dan kebutuhan masing-masing. Cukup sekian video pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.